harga HPT itu udah ditetapkan Kementerian ya, Kementerian Pertanian. Itu kisaran berapa harga HPT-nya? Ini bisa dilihat ya. Siap. Ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjual ke konsumen, jagung di kadar A15 itu 3.150. Ini bisa dibuka nanti ya di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Buka aja di websitenya ews.kemendak.go.id. Siap. Itu sudah jelas. Untuk saat ini saya lihat masih di harga demikian. Seperti itu. Belum karena masyarakat awam sebagai petani itu kan belum mengenai dan belum tahu terkait anjloknya harga jagung ini, Pak. Tolong himbauannya kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa harga HPT-nya sekian. Serba dilema juga Pak ya, ibarat maju. Nah seperti itu mungkin bisa dikatakan ya. Ini juga serba dilema juga kita Bang ngomongnya itu. Iya. Loh iya kan? Abang sendiri bisa menyatakan demikian, apalagi kita pelaku bisnisnya. Nah iya kan? Berbagai aspek itu ada dan semua itu harus kita pertimbangkan juga. Gitu loh. Kita semaksimal mungkin juga menjaga di sini keseimbangannya juga. Seperti itu. Apakah jagungnya di gudang ini udah nggak di jalan keluar wilayah, misalnya Kapalan atau apa? Sudah ada beberapa. Kisaran berapa puluh ton semuanya? Itu nanti data perusahaan semua Pak ya, nanti kita bisa ngomong di Pak ya, kan gitu Pak ya. Siap. Kita punya perusahaan nggak mungkin kita buka di umum sih Pak, nggak enak sih Pak kalau gitu. Siap. Oke. Iya Pak, rumah tangganya masa kita buka di dalamnya. Harapan Bapak sendiri untuk petaninya, harapan Bapak sendiri supaya masyarakat itu tahu bahwa jagung itu harga HPT-nya tetap harga sekian. Begini Pak, kalau saya pribadi sih senangnya harga mahal Pak. Siap. Karena kalau harga mahal pasti petani juga mahal Pak. Nah, ya kalau ngomong saya pribadi loh Pak ya. Siap. Tapi kita tidak bisa mengabaikan dengan pembahasan yang berlaku juga Pak. Itu aja sih kalau dari saya. Duh, kalau lebih mahal senang, otomatis petani makmur tahun depan ya pasti tanam lagi Pak. Kan seperti itu. Ya ini Pak, nama perusahaan ini Pak. Nama perusahaannya Pak. supaya arahannya aja. Mana ya? Kita ngomong ini semua kembali lagi ke petaninya aja Pak ya. Mereka mau tahan, ya silahkan. Jadi kita di sini kan sebagai gudang kita tidak memaksa mereka untuk menjual ke kita. Itu yang harus kita ketahui. Kita, kamu harus jual kita, oh tidak. Itu hak setiap petani yang punya. Mereka mau tahan, mau simpan spekulasi, ke depan monggo silahkan. Berasumsi, oh ini bakal naik, silahkan. Jadi itu haknya setiap petani yang ada. Seperti itu Pak. Jadi ya kita kembali lagi ke petaninya. Mau nahan monggo. Jadi kita pun ya sama-sama enak. Jadi bukan berarti kita ini mau beli murahnya toh Pak. Izin ini Pak, saya dengar ini ada hangat sekali untuk gudang ini. Gudang apa namanya ini? Itu Sinar Agri Gumilang Pak. Nah, terkait karena sering saya melihat memberikan apau dan pansel kepada masyarakat Desa Banggo. Itu saya katakan kurang benar Pak ya. Siap. Tapi kalau kita mau untuk memberikan kepada, saya nggak kita memberikan kepada individual, tapi saya lebih memberikan kepada suatu kelompok. Semisal kemarin ada balok kita ke masjid. Siap. Atau mungkin kita ke musola, atau mungkin ya mohon maaf nih ada tetangga yang ada hajatan, ataupun mungkin yang lagi musibah duka, itu kita berikan. Atau mungkin ada anak-anak muda yang mau melakukan kegiatan dan itu positif, kita respon dengan baik. Jadi kita melihat itu semua dari kepentingannya individual ataukah hanya untuk untuk kelompok. Ya seperti itu. Izin sekali lagi ini Pak. Di sini kan ada Kamtibmasnya juga.
dan ada anggota TNI-nya juga, gimana rasa tanggung jawabnya beliau-beliau yang menjadi pengawal di sini. Beliau-beliau saya akui luar biasa, totalitas tanpa batas bisa dikatakan demikian. Ya, Jadi kita sih anggap mereka ini oke bekerja secara profesional, tapi kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Jadi kita bukan hanya sekedar tuh kamu kerja sama saya, tidak. Kita lihat di sini, saya juga di sini merantau. Jadi saya anggap beliau-beliau ini kakak-kakak saya di sini. Seperti itu. Jadi untuk badan hukumnya seperti keluarga. Betul. Jadi bisa tanyakanlah sama yang bersangkutan aja. Nanti kalau saya yang cerita enggak enak sih. Pasti ngambil yang bagus-bagusnya, tau kan enggak enak sendiri. Siap. Makasih banyak nih Pak ya. Siap. Satu semen. Bahkan untuk mereka tenaga kerja, untuk membayar tenaga kerja kita juga suka. Ya, itu maksudnya saya. Kan dana SSR setiap tahun berapa pendapatan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan. Ini itu ada persenannya yang harus dikeluarkan. Ada 2% atau 3% yang saya baca terkait masalah regulasi CSR itu. Nah, minimal kalaupun PPKM-nya ada nota dan lain sebagainya, bukti-bukti yang harus dipegang oleh pihak perusahaan. Nah, jangan sampai nanti ya pihak perusahaan dipertanyakan kembali ya hanya secara lisan saja. Nah, ini kan pembuktian hukumnya itu secara administrasi. Betul. Siap. Terima kasih infonya. Jadi kita lebih khusus lagi lah untuk mengawal. Artinya untuk membangun lah bagaimana kondusif juga lah dalam hal kebudayaan masyarakat, kepentingan yang ada di sini supaya kondusif. Stabilisasinya di Desa Banggo ini lebih bagus lagi dengan adanya perusahaan pencegahan. Apa saja sih yang diperlukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan sosial? Apa saja yang diperlukan oleh perusahaan? Kalau saya cerita ini, kalau saya ingin menggunakan diri sendiri. Siap. Ya, dapat. Mohon maaf ya. Kalau saya Secara administrasi. Siap. Saya ya perusahaan ini merupakan dana tersebut kepada pemerintah desa. Pemerintah desa ini juga melakukan verifikasi